Saudara Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mengumumkan harga tiket pertandingan Timnas Indonesia lawan Argentina dalam laga FIFA Matchday 19 Juni mendatang. Harga tiket dibagi berdasarkan kategori. Kalau kita lihat kategori VIP Timur dan Barat, tiketnya dijual Rp4.250.000. Tapi untuk tiket kategori 1 seharga 2,5 juta, kategori 2-nya 1,2 juta, dan kategori 3-nya harganya 600.000. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut penjualan tiket untuk umum akan dilakukan tanggal 5 sampai 7 Juni mendatang. Tapi khusus untuk tanggal 5 Juni bagi pemegang kartu kredit di salah satu bank pemerintah. Jumlah tiket yang dijual sebanyak 60.000 kursi. Bagaimana PSSI menyiapkan FIFA Matchday antara Indonesia Argentina ini, kita akan bahas setelah informasi ini. Laga sepak bola Tur Asia FIFA Matchday antara peringkat pertama dunia Argentina melawan Timnas Garuda Merah Putih akan berlangsung 19 Juni mendatang. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI telah mengumumkan harga tiket FIFA Matchday mulai dari harga Rp600.000 hingga Rp4,25 juta. Para penggemar sepak bola sudah dapat membeli tiket sejak 5 Juni untuk nasabah bank tertentu dan 6 hingga 7 Juni untuk masyarakat umum. Total ada 60.000 tiket yang disediakan. Ya tentu kita melakukan research untuk harga-harga apa yang bisa terjangkau. Tetapi ini sesuatu dari masyarakat olahraga ya, saya juga ingin mengetuk gitu. Jangan selalu ketika kita membawa event olahraga besar itu selalu kalah bersaing dengan entertainment gitu loh. Padahal kan kalau entertainment saja. Kalau olahraga ini ada nasionalismenya. Dan ini bagian juga membangun tim nasional kita gitu. Mestinya secara value mestinya lebih mahal. Tiket akan dijual dengan aturan satu KTP hanya bisa membeli maksimal 2 tiket. Tiket VIP sisi timur dan barat dijual dengan harga Rp4,2 juta, kategori 1 Rp2,5 juta, kategori 2 Rp1,2 juta, dan kategori 3 Rp600.000. PSSI mengeklaim membangun sistem yang mampu menghindari sistem calo dalam tiket. PSSI telah mengantisipasi jika masyarakat berburu tiket secara daring atau online. Ini kita mau perketat karena jangan sampai nanti ya masyarakat yang benar-benar cinta sepak bola malah terkesampingkan. Nah ini yang kita jaga dan kita harapkan dengan sistem yang sedang dibangun ini bisa terjagalah mudah-mudahan gitu. Peringkat Argentina di ranking FIFA ada di urutan pertama. Prestasi mereka mentereng dengan menjuarai 3 kali Piala Dunia yaitu pada 1978, 1986, dan terakhir 2022 yang lalu. Sementara Indonesia yang diasuh oleh pelatih Sintayong ada di peringkat 149. Timnas baru saja berbicara di level Asia Tenggara dengan 3 kali merebut medali emas sepak bola SEA Games tahun 1987, 1991, dan 2023. Sementara itu, Sintayong membawa 26 pemain dalam laga FIFA Matchday untuk melawan Timnas Argentina. Sintayong memanggil pemain Indonesia yang berkiprah di luar negeri seperti Asnawi, Elkan Balkots, hingga Jordi Amat. Apapun hasil pertandingan nanti, laga melawan Argentina bisa menjadi modal penting bagi persiapan Timnas menghadapi laga-laga internasional, salah satunya Piala Asia 2023 di Qatar. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana PSSI mengantisipasi padatnya berburu tiket Timnas Indonesia lawan Argentina, termasuk bagaimana persiapan keseluruhan FIFA Matchday tersebut? Kita akan sapa Zainuddin Amali, Wakil Ketua Umum PSSI. Pak Amali, selamat malam. Selamat malam. Pak Amali, ini kan harga tiketnya dijual paling rendah Rp600.000. Beberapa orang kemudian penasaran, ini harga Rp600.000 nggak kemahalan? Pasti ketemu Messi nggak? Iya kalau dibanding dengan harga-harga tiket konser sih masih murah ini ya. Apalagi ini kan Ketua Umum Pak Erick Thohir sudah menyampaikan selain tontonan juga ada rasa nasionalisme kita, memberikan dukungan kepada tim nasional dan tentu ini satu hal yang belum tentu bisa terulang beberapa tahun ke depan. Mendatangkan tim nasional peringkat 1 dunia. Argentina baru saja menjadi juara Piala Dunia. Saya kira tidak semua negara punya kesempatan itu. Di Asia saja cuma 2 yang disinggahi. Di Tiongkok itu pun yang bertanding di sana kan Australia, bukan timnas Tiongkoknya sendiri. Nah kita bersyukur menjadi ketempatan
dan sekaligus kita bisa bertanding tim nasionalnya melawan Argentina. Jadi saya kira ya kalau dilihat dari kesempatan, dari pertandingan yang besar dan sebagainya, harganya ini tidak terlalu dibilang mahal lah, sudah dihitung. Kan ini bukan pertandingan yang level-level bawah, pertandingan level atas ya. Jadi Ketua Umum sudah menyampaikan beliau tetap memperhitungkan tentang kemampuan masyarakat untuk bisa menyaksikan langsung pertandingan Argentina ini. Pak Amali, tolong koreksi saya kalau salah. Ini kan Argentina juga pernah menyambangi Malaysia dan Singapura. Kala itu Messi datang tapi tidak bermain karena kualitas rumputnya kurang memadai menurutnya. Bagaimana dengan memastikan ketika Messi datang ke GBK, ia kemudian akan bermain? Ya, beberapa hari yang lalu tim dari Argentina yang meninjau secara teknis kualitas rumput, kualitas stadion, kamar ganti, dan berbagai fasilitas yang di Stadion Utama Bung Karno, itu GBK, itu sudah ditinjau. Mereka sudah datang dan ketika Ketua Umum menanyakan kepada mereka, apa penilaian mereka tentang Stadion Utama Bung Karno setelah mereka melihat, jawabannya adalah perfecto. Jadi kita nggak perlu mengkhawatirkan itu ya Pak Amali ya? Insya Allah tidak, karena mereka sudah datang kan, tim besar begini biasanya kalau tidak bagus pasti mereka langsung komen. Itu. Baik, Pak Amali, kalau sistem yang dibangun agar berkaca, kalau kita lihat tiket Coldplay, war tiketnya luar biasa, ini kan metodenya kurang lebih sama ya, ada promo dari bank tertentu dulu, kemudian baru dijual ke publik begitu. Ini gimana menghindari calonya? Ya, saya kira sistem ini sudah dipikirkan oleh I.O. ya, yang melakukan tugas untuk penjualan tiket dan bagaimana memperhitungkan kapasitas stadion. Kan kita mau supaya orang nonton pertandingan ini dia juga nyaman, dia nyaman dan jangan sampai sudah beli tiket kemudian tempatnya tidak ada. Jadi segala hal yang berkaitan dengan itu oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir sudah ditekankan berkali-kali. Kan kita tahu Pak Erick ini sudah pernah memimpin Inter Milan, menjadi presiden Inter Milan, sehingga sistem yang seperti ini beliau sudah sangat paham dan saya kira ini menjadi pengalaman juga buat kita untuk pertandingan berikutnya, karena Pak Erick Thohir sudah menjanjikan bahwa bukan hanya mendatangkan Argentina, pada saat-saat berikutnya juga ada tim-tim besar yang akan didatangkan dalam FIFA Matchday, akan digunakan minimal 1 kali dalam 1 tahun, kan biasanya FIFA Matchday itu 8 kali ya. Nah, untuk 7 kali ini kita gunakan untuk perbaikan peringkat. Kalau sekarang kita peringkat 149, kalau kita melawan tim-tim di atas kita yang tidak terlalu jauh, tentu ada poin yang kita dapatkan itu. Tetapi yang satunya akan digunakan untuk menghibur masyarakat, mendatangkan misalnya tim Brazil, tim Portugal, tim Maroko. Pak Erick sudah menyampaikan itu kepada kita. Pak Amali, kalau di konser Coldplay itu ada tiket yang harganya kurang lebih 11 juta, itu bisa main ke backstage, di sini nggak ada ya? Nggak ada, karena ini kan orang tuh berharap bisa berfoto dengan Messi, itu yang kemudian ditunggu-tunggu, bisa nggak sih, ada kemungkinan ke sana nggak sih, dan kalau ada harganya berapa, itu yang kemudian ditanya-tanya. Messi-nya mau nggak, itu masalahnya kan, karena dia kan sudah pemain top dunia ya, semuanya sih pemain-pemain di klub top dunia ini yang datang ini kan, jadi mereka sangat dijaga betul. Jadi memang ya dia main bola, kalau konser kan juga show juga dia kan, jadi boleh. Kita kan tadinya kalau ada dinner, ada bisa berfoto, bisa ini senang juga. Cuma itu kayaknya nggak mau. Agak susah ya. Kalau jaminan keamanannya gimana tuh Pak Amali? Itu juga sudah dicek oleh tim yang secara teknis yang datang dari Argentina beberapa hari yang lalu, dan kita juga, saya dan Pak Ketua Umum Erick Thohir sudah berjumpa dengan Pak Kapolri, Pak Listio Sigit. Pak Kapolri menyampaikan akan maksimal menjaga keamanannya sejak mereka datang dari tempat terakhir mereka
bermain kan dari Tiongkok, kemudian datang di Jakarta. Itu sudah menjadi tanggung jawab kita dan pihak Polri dan TNI menyampaikan komitmennya mereka. Oke, kalau target yang dicapai Pak Amali dari pertandingan Indonesia-Argentina ini sebetulnya apa sih selain perbaikan ranking FIFA? Ya, saya kira kita ini kan baru saja menjuarai di level Asia Tenggara. Tentu level ini harus kita tingkatkan. Nah, untuk menuju ke situ, mental juga harus dikuatkan, nyalinya harus juga diperkuat. Nah, untuk menguji nyali itu kan kita harus lawan tim-tim yang besar, tim-tim yang jauh peringkatnya dari kita. Kalau hanya melawan yang selevel atau ya beda-beda dikit juga tidak akan teruji terlalu signifikan. Latihan mental ya Pak Amali ya? Ya, betul. Dan itulah sebabnya yang saya sampaikan tadi, Pak Erick Thohir sudah menjanjikan akan mendatangkan tim-tim besar lagi setelah ini. Nah itu pertanyaan terakhir saya untuk Anda Pak. Jadi siapa targetnya terakhir ini tahun depan? Iya, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Erick, beliau sedang berkomunikasi dengan Brazil, kemudian Maroko, kemudian dengan Portugal. Kalau Portugal saya juga yang berkomunikasi dengan duta besar kita, Pak Rudi Alfonso yang ada di Portugal. Nah, kita belum tahu, tetapi tentu nggak bisa setiap tahun sering-sering. Nah, setahun sekali aja lah. Boncos juga ya Pak? Ini kan biayanya juga lumayan mahal gitu. Jadi, ya kan siapa tahu masyarakat Indonesia menunggu-nunggu tahun ini bisa Messi, tahun depan CR7 datang ke Indonesia ya kan? Ya, kita usahakan. Mohon dukungan dan doanya, tapi jangan ragukan Pak Erick Thohir punya reputasi usahanya, kita doakan sama-sama ya. Ya, betul. Siap. Kan beliau mantan presiden Inter Milan, pasti secara internal beliau bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Jadi kita doakan. Terima kasih Pak Zainuddin Amali, Wakil Ketua Umum PSSI telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Saudara.